Sebuah taman di Yogyakarta viral dan menjadi perbincangan bukan karena nuansanya, namun karena aturan di dalam taman yang melarang pengunjung pacaran hingga larangan vandalisme. Inilah suasana taman di Kampung Gambiran, Pandean, Umbul Harjo, Yogyakarta yang ramai saat pagi dan sore hari. Nuansa taman sebenarnya tidak jauh berbeda dengan taman pada umumnya. Namun jika Anda membaca pelang di taman ini, maka peringatan yang tertulis sedikit berbeda. Pengunjung dilarang pacaran serta melakukan aksi vandalisme. Tidak sekedar imbauan, pengunjung yang melanggar akan didenda 2 juta rupiah. Bukan tanpa alasan, taman yang diresmikan tahun 2012 ini memang kerap menjadi sarang vandalisme dan muda-mudi untuk berduaan. Pengelola pun mengambil langkah tegas melalui papan larangan. Larangannya belum tahu, tapi kalau pelangnya itu belum tahu. Tapi kalau larangannya saya sangat setuju banget. Soalnya kan kalau yang kayak gitu kan biasanya bikin orang risih gitu loh. Kalau yang kayak kita ini mau anak-anak gitu kan, jadinya anak-anak nanti ngelihat itu ya. Kalau ada larangan kayak gitu malah bagus banget nih menurut. Nah, untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan Anissa Rizkia di Gajah Wong Educational Park Umbul Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat siang Anissa. Apakah larangan pacaran ini sudah berlaku di sana? Ya, selamat siang Lovi. Larangan pacaran ini memang sudah diberlakukan sejak tahun 2018 lalu. Dan memang jika saya berkunjung ke sini mengitari area taman ini nampak seperti taman pada umumnya, yakni ada wahana permainan, kemudian ada sarana sebagai tempat olahraga, kemudian jalur sepeda, jalur pejalan kaki juga disediakan di sini. Namun yang menarik perhatian saya ketika saya berkunjung ke sini adalah pelang yang tertera di depan sini, yakni dilarang pacaran berduaan dan juga melarang pacaran serta vandalisme. Tidak hanya larangan saja, namun akan dikenakan denda senilai 2 juta rupiah. Dan jika yang melaporkan nantinya akan diberi hadiah 50% dari denda. Nah, untuk mengetahui sebenarnya dari pelang ini telah berdirikan di sini, apakah sudah ada laporan dari warga sekitar? Bersama saya Bapak Agus Susanto Priyonugroho selaku pengelola. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, ini kan sejak tahun 2018 diberdirikannya pelang larangan ini. Lantas sudah berapa banyak laporan yang diterima? Sudah cukup banyak, Mbak. Jadi ini yang sudah kita tindak lanjuti sekitar 12 orang, 12 anak gitu. Karena ya itu berangkat dari keprihatinan masyarakat setempat dan pengunjung risih melihat anak-anak yang belum saatnya seperti anak-anak SMP bolos sekolah untuk sekedar pacaran di sini, sehingga membuat tidak nyaman pengunjung dan warga masyarakat setempat. Itu makanya kita ada ide untuk bikin pengumuman ini, tapi ini sifatnya hanya gertaan aja. Karena kita juga nggak berani untuk memperlakukan denda dan segala macam, karena ini juga belum ada. Tidak akan ada peraturan daerah yang memayungi tentang hukum ini gitu. Sehingga ini hanya untuk menakut-nakuti anak-anak aja. Nanti yang lapor tetap kita laporkan ke sekolah masing-masing untuk dilakukan pembinaan gitu. Berarti dari temuan Bapak, dari laporan yang diterima dari warga ini, Bapak nantinya akan melaporkan, dan kemudian apa saja langkah yang pengelola akan lakukan begitu kepada para anak-anak yang melakukan vandalisme ataupun pacaran di sini, Pak? Ya, kita hanya melakukan untuk anak-anak sekolah, itu kita teruskan ke sekolah masing-masing. Karena yang melakukan pembinaan, yang punya kewenangan kan sekolah masing-masing, bukan kita gitu. Kalau kita dari unsur komunitas enggak punya kewenangan untuk ngatur itu. Kita hanya melaporkan ke sekolah, nanti sekolah yang akan menindaklanjuti memberi pembinaan terhadap anak tersebut dan orang tuanya. Dan itu dari respon sekolah-sekolah yang kita laporin, itu responnya sangat positif gitu. Dan selalu komunikasi tentang perkembangan di sini gitu. Malah dia menitipkan kalau ada anak
siswanya yang betul-betul jam sekolah masih pakai seragam sekolah di sini bolos, itu minta untuk dilaporkan ke sekolah masing-masing. Berarti dari tahun 2018 sampai sekarang, apakah dari pihak pengelola sudah pernah menerima uang denda senilai 2 juta rupiah yang dituliskan itu, Pak? Kita tidak berani untuk narik itu, nggak berani, dan untuk menyampaikan minta atau apa kita tidak berani, karena ya itu tadi, itu belum ada status hukumnya dan memang nggak akan dibuat status hukumnya yang memayungi hukum itu gitu. Kalau itu kita laksanakan bisa jadi kita malah dianggap preman gitu. Itu yang kita lakukan. Ya kita kembalikan, kalau ini anak sekolah ya kita kembalikan ke sekolahnya untuk mendidik atau untuk memberi pemahaman ke anak-anak mereka, gitu, anak-anak murid mereka. Baik, terima kasih Pak Agus Susanto telah berkenan kami wawancara. Tentunya ini bukan hanya sebagai gertakan saja, melainkan juga sebagai bentuk dukungan pengawasan bagi anak-anak yang berpacaran, kemudian untuk menekan aksi vandalisme serta aksi bolos sekolah. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Lofi yang ada di studio. Terima kasih Anissa Riksia melaporkan langsung dari Taman Gajah Wong, Yogyakarta.